dalam sejarahnya melewati naskah proklamasi kemerdekaan berhasil dirumuskan dengan proses yang panjang. Peristiwa tersebut dimulai dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Fenomena pemerintahan akibat bom Hiroshima dan Nagasaki hingga peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima di Jepang oleh pasukan Amerika Serikat. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas kota Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini pun dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Syairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Medan Merdeka, tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol 1. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambo nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari berbagai golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Syairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, tepatnya di kota Karawang. Untuk mempercepat kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun, sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menyebut Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur.
Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya di rumah Bung Karno. Pada tanggal 16 Agustus tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Berikut ini adalah teks proklamasi yang dibacakan langsung oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tulisan tangan Insinyur Soekarno sejatinya sempat dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Tetapi kemudian diambil dan disimpan kembali oleh Burhanuddin Muhammadiyah sebagai dokumen pribadi. Setelah berakhirnya rapat perumusan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tahun 1995, Burhanuddin Muhammadiyah menyerahkan teks asli proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut kepada Presiden Soeharto. Dan pada tahun yang sama, teks proklamasi tulisan tangan asli Insinyur Soekarno disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia sampai sekarang.